Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya dan juga kenikmatan-kenikmatan yang diberikan olehnya, kita bisa tetap sehat, tetap sehat, tetap memiliki waktu dan tetap memiliki iman juga. Dan karena kenikmatan dan keberkahan tersebut, kita masih bisa menuntut ilmu dimanapun kita berada sekarang. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan hadirnya beliau ke dunia, dia bisa mengubah umat manusia yang saat itu masih bodoh, masih berada dalam zaman kebodohan, zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang diterangi oleh cahaya Al-Quran seperti zaman sekarang ini. Pada hari ini saya Muhammad Deru Mujahid dari kelas 10-3 akan membawakan sebuah kultum, lebih tepatnya sih sebuah kisah dari seorang imam, salah satu dari 4 imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini, beliau adalah seorang penafsir Al-Quran, ahli fikih, dan juga dia juga seorang penafsir hadis. Dia juga adalah salah satu murid dari Imam Syafi'i, yang juga ya imam yang sangat terkenal. Pada suatu saat di akhir hidupnya, beliau tiba-tiba memiliki sebuah keinginan, sebuah dorongan yang tidak jelas dari mana, untuk pergi ke sebuah kota di Irak bernama Bashrah. Padahal dia tidak memiliki keperluan atau ingin bertemu seseorang di sana. Dia hanya tiba-tiba memiliki dorongan untuk pergi ke sana. Setelah melakukan perjalanan ke kota Bashrah, beliau sampailah di kota tersebut di waktu Isya. Setelah sampai di sana, beliau mendirikan sholat Isya berjamaah di masjid di kota tersebut. Setelah beliau melaksanakan sholat berjamaah dengan jamaah-jamaah lainnya, saat jamaah lainnya sudah pulang, sudah bubar, beliau pun memutuskan untuk bermalam di sana karena dia emang tidak memiliki tempat tinggal di sana. Beliau memutuskan untuk bermalam di masjid tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, marbot dari masjid tersebut pun datang. Dia mengatakan bahwa tidak boleh ada orang yang tidur di masjid tersebut. Beliau pun mengusir. Padahal Imam Hambali sudah berkata bahwa dia adalah musafir dan dia tidak memiliki tempat tinggal untuk bermalam pada malam itu. Tapi si marbot tersebut tetap tidak mengizinkan Imam Hambal untuk bermalam di masjid tersebut. Imam Hambali pun didorong sampai ke teras. Nah, di teras tersebut Imam Bukhari memutuskan untuk tidur di teras tersebut. Tapi marbot tersebut datang lagi dan mengusirnya lagi. Didorong sampai ke anak tangga. Nah, setelah di jalan itu ada seorang pedagang roti yang melihat dan menyadari bahwa Imam Hambali ini adalah seorang musafir dan tidak memiliki tempat untuk bermalam. Jadi si pedagang roti ini mengajak
kepada Imam Hambali untuk tinggal di tempatnya. Kata beliau tuh, ayo bermalamkah di tempat saya. Ada tempat saya bisa menampung seorang meskipun kecil dan sederhana, kata si pedagang roti tersebut. Imam Hambali pun dengan senang hati menerima tawaran beliau. Setelah Imam Hambali sampai ke rumahnya, Imam Hambali tuh memperhatikan kalau si pedagang roti ini dia sambil menyampur bahan-bahan, sambil mengaduk adonan, sambil memanggang, dia selalu bibirnya beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Imam Bukhari pun tertarik dan akhirnya bertanya, sudah berapa lama kau berkata sudah berapa lama engkau beristighfar? Saya sudah beristighfar dari sejak saya berjualan roti. Dan ternyata dia itu berdagang roti itu sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan Imam Bukhari pun penasaran, apa yang keuntungan yang kau dapat, manfaat yang kau dapat, apa profit yang kau dapat dari beristighfar terus menerus banyak ini selama 30 tahun konsisten istiqomah. Lalu si pedagang roti itu berkata bahwa tidak ada hal apapun, hajat dan keinginan saya kecuali itu dikabulkan oleh Allah. Jadi semua hal yang dia inginkan itu terkabul oleh Allah. Dan dia berkata juga, sebenarnya masih ada satu hal yang belum dikabulkan oleh Allah. Dan Imam Bukhari pun bertanya, apakah itu wahai fulan? Dan dia menjawab, saya sangat ingin bertemu dengan Imam Bukhari. Ketika di situ Imam Bukhari pun menangis dan dia sadar bahwa kenapa dia ada dorongan, ada keinginan, tiba-tiba gak jelas gitu, tiba-tiba pergi ke Bashrah di Irak, yang sedangkan dia di tempat lain yang sangat jauh, membutuhkan perjalanan berhari-hari mungkin. Dan dia pun sampai didorong-dorong oleh marbot masjid, diusir. Itu karena istighfar si tukang roti ini. Dan kenapa si tukang roti ini tidak mengetahui Imam Bukhari? Karena zaman dulu tuh tidak ada. Informasi itu tidak menyebar cepat seperti zaman sekarang. Tidak ada teknologi seperti foto, video, hologram, apalagi. Mana ada smartphone, tidak ada. Jaringan informasi masih paling surat. Kalau untuk menggambarkan seorang, paling dengan lukisan. Itu pun kan pasti tidak semua orang punya. Jadi wajar bila si tukang roti ini tidak mengenali wajah Imam Bukhari. Pasti, tapi dia tahu siapa itu Imam Bukhari karena sudah terkenal dengan dengan hadis-hadis yang dia riwayatkan, dengan ilmu buku-buku yang dia tulis, tafsirnya. Bahkan si marbot tersebut mengusir Imam Bukhari karena dia tidak tahu bahwa itu adalah Imam Bukhari. Dia hanya mengusirnya saja. Dan seketika Imam Bukhari pun mengatakan bahwa aku adalah Imam Bukhari dan karena istighfar dari engkau, aku datang ke sini dengan tujuan yang tidak jelas. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa istighfar itu sangat berpengaruh pada apa yang kita inginkan, karena yang bisa menghambat
doa-doa yang kita panjatkan itu, hajat-hajat kita itu kan dosa. Dosa yang menghambat hajat-hajat kita. Dan itu dibersihkan oleh istighfar. Jika kita beristighfar setiap saat, setiap detik, setiap hembusan nafas kita beristighfar, dosa-dosa itu pasti akan berkurang sangat banyak kan. Dan hajat, keinginan, doa-doa kita pasti lancar untuk dikabulkan oleh Allah. Dan Allah pun berfirman pada surat An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi agar kita beruntung, agar kita doa-doa kita dikabul, kita mestilah beristighfar. Jadi marilah kita perbanyak istighfar supaya hajat, keinginan, impian-impian kita semua tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum dan sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan, sedikit kisah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan itu datang dari saya dan benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.